dari NKB 3. Oke, kita akan menyanyikan NKB 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita nyanyikan yang bait ketiga. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Baik, mari sebelum kita memulai pemahaman Alkitab ini, kita berdoa. Terpujilah Allah yang memberkati kami. Kami memuji nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di tengah kegiatan kerja dan tanggung jawab kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan
Engkau boleh hadirkan kami di gereja maupun di ruang Zoom untuk bersama-sama melakukan pemahaman Alkitab. Tuhan yang mau menyertai supaya kami bisa sama-sama belajar dan lebih memahami apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Kami juga berdoa Engkau mau memberkati segala perlengkapan yang kami pakai sehingga boleh mendukung kelancaran acara pemahaman Alkitab ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam perjalanan menuju ke gedung gereja maupun yang nanti akan bergabung di ruang Zoom. Tuhan yang mau sertai mereka sehingga kami semua boleh dapat bersama-sama belajar dan semakin memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita menyanyikan lagi sebuah pujian. Tak ku tahu kan hari esok. Kok dia nggak keluar? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang,
Saya persilahkan Bu. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga baik yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom. Selamat malam, apa kabar? Baik dong. Ya, hujan deras, boleh. Hujan berhenti, boleh. Nggak hujan juga boleh, tapi kita tetap mau ber-PA. PA tetap terus harus berjalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu hari kehidupan yang Kau percayakan dan berikan sebagai anugerah kepada kami. Terima kasih kalau beberapa bulan yang lalu, 3 bulan, kami belajar tentang kematian, tentang keselamatan, dan juga tentang akhir zaman. Sekarang kami mau sharing atas materi-materi yang sudah kami terima dan kami pelajari dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Tolonglah kami ya Bapak, supaya kami bukan hanya memahami apa yang sudah kami terima, kami ingat kembali, tetapi kami juga mau menghayati dan kami mau melakukannya, percaya juga di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata, ia boleh menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semua kami yang ada di sini, ruangan ini, maupun yang ada di ruang Zoom ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin kami sampai selesai. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mau direview sedikit tentang yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang kematian. Masih ingat siapa yang bawa? Pendeta Timur. Iya, Pendeta Tessa. Itu saingannya saya itu. Tessa. Kalau saya sih Tia sayang maksudnya dia gitu. Kalau dia sih dari Timur Citrasari. Iya. Masih ingat apa yang diungkapkan atau diberikan sebagai kesaksian oleh Ibu Tessa atau Ibu Timur? Yang saya ingat saat ada beberapa satu ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, Ibu Tessa bilang jangan berkepanjangan. Jadi memang itu sudah harusnya. Dan Ibu Tessa sendiri juga kehilangan orang tuanya waktu itu dia cerita. Dan kita harus terus kita juga waktu kita ke rumah duka, kita tidak perlu menasehati orang yang lagi berduka itu, misalnya dengan ini udah sabar, dia udah enak di surga, nggak usah ngomong apa-apa gitu loh, udah kita deketin aja. Jadi saya belajar deh, jadi saya kemarin juga saya sih nggak pernah ngomong apa-apa, cuman ini lebih dikasih tahu lagi bahwa kita kalau ada teman yang sudah berduka nggak usah perlu bilang dia udah enak di surga, apa-apa lagi itu. Ya itu aja sih yang baru diingat. Oke, terima kasih Ibu Nat. Oke, saya akan coba melihat ya, berikan catatan-catatan yang ada. Yaitu yang pertama kita tahu ketika Bu Tessa menjelaskan, yang dia mau ingatkan berulang kali bahwa kematian itu hal yang biasa. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bukan sesuatu yang asing, yang tidak pernah kita dengar, tapi itu memang sesuatu yang real, yang nyata, yang terjadi dan ada di dekat kita dan pasti kita semua akan alami. Baik umurnya panjang ataupun pendek, ujung-ujungnya mati atau meninggal ya. Kemudian baik dia populer, berstatus tinggi, rendah dan lain sebagainya, juga tetap nanti akan meninggal atau mati. Nah kemudian responnya ini bagaimana? Tentu saja dalam hal menghadapi kematian dikatakan oleh Pendeta Timur Citrasari yaitu ada rasa duka seperti yang Ibu Natali tadi cerita tentang rasa duka yang begitu dalam ya di dalam setiap kehidupan kita. Itu memang merupakan hal yang wajar.
Jadi ketika kita datang ke rumah duka atau ke teman yang berduka, kita nggak akan bisa mengatakan bahwa, aduh sudah kamu jangan sedihnya, jangan panjang-panjang. Atau ini kan memang udah, harusnya kamu bahagia bahwa bagaimana kata kita bisa menghadapi kehilangan lalu kita berbahagia ya. Pasti pada saat itu juga kita sedih, sama juga saya waktu mama meninggal juga begitu. Doanya udah berganti-ganti, yang mula-mulanya minta Tuhan sembuhkan. Tapi ketika melihat mama kondisinya seperti itu, ya Tuhan bolehlah Tuhan panggil aja mama. Tapi begitu lihat lagi, oh Tuhan jangan dulu dia panggil. Ini doa kok mencela-mencela. Kok kayak orang bukan orang beriman ya, tapi itu dinamika yang ada bahwa sesungguhnya kita tidak mau kehilangan. Tidak mau berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi ini fakta, ini real, ini ada. Dan ada duka. Ada rasa duka cita yang nggak bisa kita pungkiri dan kita hindari, lalu kita katakan itu tidak ada. Alkitab juga mengatakan, kata Pendeta Tessa, itu ada, bahkan diberi waktu, diberi ruang, diberikan kesempatan. Di sini bangsa Israel dibilang 30 hari dikasih kesempatan, ada masa untuk berkabung. Tapi ada juga masa yang selesai dari perkabungan, mengakhiri kedukaan itu, walaupun memang rasanya duka itu tetap aja, berapa tahun juga belum tentu hilang ya, rasa sedihnya itu. Kedukaan masih tetap ada, tetapi diingatkan perjalanan harus terus dijalani. Kita nggak bisa stuck, nggak bisa berdiam di situ. Seperti bangsa Israel harus terus berjalan, harus menyeberangi menuju tanah Kanaan. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa di dalam rasa duka itu ada pengharapan, ada kesempatan untuk tersenyum di tengah-tengah derainya air mata yang tercurah. Kematian bagi orang Kristen bukannya tanpa harapan, tapi kematian bagi orang Kristen, orang beriman, itu ada harapan. Ada dampaknya, yaitu secara psikologis tadi ya, bahwa otak kita udah bisa nerima nih, bahwa dia sebaiknya udahlah, udah tua, udah sakit-sakitan, udah menderita, udah pergi. Tapi hati, emosi kadang-kadang belum bisa terima. Rasanya sedih aja, berkepanjangan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun. Tapi itu wajar, sesuatu yang perlu kita sadari bahwa itu ada, itu real, nggak bisa kita sangkal. Itu secara psikologis, tapi juga ada yang secara ekonomi, yaitu kalau yang meninggal adalah orang yang mencari nafkah, itu bisa kebayang bagaimana kelanjutan mereka yang ditinggalkan ini untuk melanjutkan kehidupannya tanpa orang yang mencari nafkah. Itu dampak yang secara ekonomi. Selanjutnya diingatkan juga oleh Pendeta Timur Citra, yaitu bahwa di dalam menyambut atau menghadapi nantinya kematian di dalam oleh setiap kita, perlu adanya persiapan-persiapan. Persiapan teknis yang katanya dulu dikasih cerita foto, yang lansia suruh foto ya, jangan tunggu lansia foto ya, kalau kita bisa menyiapkan foto kita. Kalau yang muda mungkin mengatakan, waduh nanti dulu itu ya, itu masih nun jauh di sana ya, itu untuk yang lansia-lansia bolehlah persiapan, tapi kalau yang muda kami persiapan yang lain, bukan persiapan untuk ke sono. Tapi persiapan kami beda dengan yang sudah tua. Kalau yang sudah tua sudah wayanya. Enggak juga, ternyata tadi kan usia berapapun juga, kalau memang sudah waktunya harus kembali, maka kembalilah. Tidak bisa dihindari. Perlu persiapan teknis, baik yang surat kaitan dengan administrasi, pakaian kalau memang perlu, tapi jangan sampai nggak pakai pakaian ya. Kemudian ada nasihat mungkin kepada yang akan ditinggalkan. Rasanya sedih juga sih kalau pakai nasihat. Jadi misalnya, Ron, kalau kamu ada persiapan, kamu ngomong sama aku, kamu mau ngomong apa gitu, ngomonglah sekarang gitu. Jangan ditunda gitu. Jadi kalau kamu mau minta kalau mau minta maaf, iya kamu minta maaf sama aku, minta maaflah sekarang gitu, jangan nanti. Kamu mengatakan I love you juga sekarang, jangan nanti. Itu yang mau diingatkan oleh Pendeta Tessa yang kaitan dengan kematian. Lalu bagaimana keselamatan? Mungkin rangkumannya bisa langsung dia yang ngomong. Orangnya ada di sini. Tapi intinya saja ya, intinya saja keselamatan dikatakan sini kaitan yang pertama dijelaskan tentang manusia. Hakikat manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia harus menghadirkan kesegambaran Allah. Tetapi pada faktanya, realitanya manusia itu yang segambar dengan Allah itu juga adalah manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa.
Manusia menjadi hamba dosa dan manusia yang hidup di dalam kecemaran. Manusia yang hidup dalam kecemaran ini adalah manusia yang nanti ujung-ujungnya hidup atau masuk dalam kematian yang kekal. Kemudian bagaimana keselamatan? Manusia perlu keselamatan, perlu. Tetapi apakah manusia sanggup? Apakah manusia bisa? Ternyata tidak. Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak mampu, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekalipun ia berusaha dengan sekuat tenaga atau dengan segala apa yang dia miliki, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia gagal, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dong kalau nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nggak dikasih jalan keluar. Nggak ada jalan keluar. Kalau nggak ada jalan keluar, ya udahlah kita mati selama-lamanya. Kita nggak akan menerima keselamatan. Karena tuh dikatakan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ternyata Dr. Roni menyampaikan bahwa ada keselamatan, yaitu diberikan langsung oleh Allah, inisiatif dari Allah, anugerah dari Allah. Allah yang maha kudus, Allah yang maha benar, Allah yang maha adil, ini tentu saja tidak bisa bercampur dengan dosa. Kalau dosa ya tentu ada hukumannya, itu dalam kebenaran dan keadilan Allah. Tetapi kalau ini kebenaran bahwa yang salah, yang berdosa ada dihukum, berarti ini nggak selamat. Lalu bagaimana supaya selamat? Kita lihat bahwa ada hakikat Allah yang lainnya, yaitu Allah yang maha kasih, maha murah, maha anugerah. Ini yang memberikan jalan keluarnya di dalam Yesus Kristus. Begitu ya, Roni ya? Kita tambahin lagi dong kalau kurang. Rangkuman mumpung orangnya ada di sini. Soalnya aku panggil yang lain susah. Yang ngomong suruh kasih ini sendiri, apa? Kasih rangkumannya sendiri. Habis? Kok habis? Di sini kok. Oh, di sini ada, di situ, di sini nggak ada. Untung ada contekan yang lain. Ya. Jadi selain tadi hakikat Allah yang kudus, yang benar, yang adil, ada juga hakikat Allah yang lainnya, yaitu Allah yang maha kasih, maha pemurah, dan maha anugerah. Nah, Allah yang penuh dengan kasih, maha murah, dan anugerah ini, dia memberikan jalan keselamatan bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ayat hafalan, kita udah hafal ayat 3, Yohanes 3 ayat 16 dari sekolah minggu, dari zaman dulu. Kalau ditanya semua, hampir semua bisa nih, Yohanes 3 ayat 16. Kenapa manusia diselamatkan? Kenapa Allah mau menganugerahkan keselamatan? Mengapa Allah begitu susah-susah payah untuk mau menyelamatkan manusia? Karena Allah tidak ingin seorang pun binasa. Ya, karena Allah tidak ingin seorang pun binasa. Ya, karena Allah sangat mengasihi manusia. Karena Allah dan manusia itu dianggap di mata Allah adalah sangat berharga. Itu penting buat kita ketahui. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu bapak semua yang ada di Zoom atau yang ada di sini. Kalau dahulu manusia adalah hamba dosa, manusia yang jatuh dalam dosa, maka ketika ia sudah percaya kepada Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus, kita yakini akan memperoleh hidup yang kekal seperti Yohanes 3 ayat 16 tadi. Nah, puncak keselamatan itu mewujud dalam kebangkitan dan hidup yang kekal. Hal ini hanya dimungkinkan sekali lagi menurut Yohanes 17 ayat 3, kalau tadi 3 ayat 16, maka 17 ayat 3, yaitu hanya di dalam melalui Yesus Kristus. Oh, ini kita udah masuk berikutnya.
tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman kalau kita lihat yang kita review sedikit oleh Pendeta Immanuel Christo, dia mengatakan bahwa akhir zaman bisa diartikan secara pribadi dan secara komunal. Kalau pribadi yaitu berkaitan dengan kematian setiap kita masing-masing. Kalau komunal, nah itu dikatakan sebagai kiamat. Mungkin rame-rame mati bersama. Prinsip utama akhir zaman dikatakan di sini oleh Pendeta Immanuel, yaitu kita dipertemukan atau dipersatukan dengan Kristus secara sempurna. Apakah akhir zaman merupakan akhir segala sesuatu? Dikatakan tidak. Bukan merupakan akhir segala sesuatu, tetapi menjadi suatu awal dari kehidupan yang kekal. Dan kalau digambarkan di dalam Yesaya itu bagaimana suasananya, karena kan mungkin orang udah menganggapkan suasananya akan kalau misalnya kiamat atau nanti kalau kita hidup kekal itu seperti apa, orang kan selalu pengen tanya ya. Tapi Pendeta Immanuel mengingatkan di dalam Yesaya itu lebih mengarah kepada suasana yang baik, usia yang panjang, hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, tidak ada penderitaan yang dialami seperti yang kita alami saat ini. Itu dalam situasi nanti, hidup yang kekal atau di dalam bumi yang baru atau di dalam kehidupan yang baru, dunia yang baru. Tuhan akan menciptakan dunia yang baru, bumi yang baru yang tidak menakutkan. Mengapa? Karena ternyata orang ketika berbicara soal akhir zaman selalu pandangannya adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan dengan berbagai macam gambaran-gambaran yang ada. Pendeta Immanuel mengingatkan tidak. Sebab apa? Ini justru merupakan satu yang menyukakan, menyenangkan. Tetapi kalau menyenangkan, menyukakan, kalau ditanyakan apakah kita mau siap sekarang? Enggak ada yang siap. Kalau suruh terjadi sekarang, kalau bisa nanti dulu. Menyenangkan, karena apa? Karena Tuhan datang bukan untuk menghancurkan, melainkan justru Tuhan memulihkan keadaan yang hancur itu. Dan kesimpulannya dua hal yang saya catat, yaitu yang perlu diingatkan oleh Pendeta Immanuel, Kristus pasti datang, itu yang pertama. Itu harus kita ingat dan kita yakin bahwa Kristus pasti datang. Yang kedua, yaitu kedatangan Kristus perlu kita sambut dengan sukacita. Kedatangan Kristus perlu kita sambut dengan berdiri tegak, tidak takut, tidak ragu-ragu, tidak dalam ketakutan. Karena kita tahu, kita yakin kedatangan Kristus adalah untuk memulihkan yang hancur. Nah, ini review dari 3 topik. Lumayan juga sih, sedep buat saya. Suruh ngerangkum 3 topik sekaligus. Ibu Bapak, baik yang di sini maupun yang di rumah. Sekarang kita mau sharing refleksi dulu ya. Sekarang sifatnya personal, sendiri-sendiri dulu sebelum kelompok. Oke. Oh, dia nggak mau? Kenapa sih? Langganan. Lagi ya. Ini sekarang perorangan ya, perorangan. Silakan yang di ruang Zoom juga sama, yaitu yang pertama yang perlu dilakukan yang pertama. Ibu Bapak tadi dikatakan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Nggak ada yang akan nggak ngalamin. Cepat atau lambat kita akan mati. Nah, yang mau dilakukan adalah sekarang, Ibu Bapak, ketika kita mati nanti, kira-kira kita ingin dikenang oleh keluarga kita, oleh rekan pelayanan kita, oleh teman-teman kita sebagai pribadi yang bagaimana? Atau sebagai pribadi yang seperti apa? Kita pengen dikenang seperti apa? Atau bagaimana? Silakan
ngomong sendiri-sendiri dulu ya. Pakai mic ya. Ini nggak usah tabu ya, jangan anggap tabu gitu ngomong ini kira-kira kalau aku mati nanti, udah supaya nggak sungkan-sungkan kita langsung tanya aja sama yang paling ujung dari sana, ujung sebelah sana. Kalau mati nanti ya suamiku, kira-kira engkau ingin dikenang oleh istrimu, anak-anakmu, keluargamu, atau rekan-rekan, atau teman-teman itu sebagai apa, atau bagaimana, atau seperti apa kira-kira? Mic-nya dulu, mic. Pribadi seperti orangnya seperti apa? Apakah orang gendut atau apa ya? Itu physically banget ya. Orang yang kehadirannya dirasakan membawa kasih Allah, mendatangkan sukacita, mewujudkan kepedulian. Ya udah itu aja udah lumayan lah. Udah susah ya. Iya, selanjutnya. Silakan dia. Ya, ingin pastinya pribadi yang baik, ya kan. Terus oleh keluarga ingin dikenang sebagai apa namanya ya, yang dirindukan karena banyak memberi pengajaran tentang kebenaran. Karena keluarga saya belum semua ikut Kristus. Oke. Ya. Iya. Jadi itu yang paling utama itu menjadi pribadi yang baik dan dirindukan karena mengajar kebenaran. Dan mereka melihat ada kasih dalam hidup. Oke. Terima kasih. Jadi bersaksi lewat perbuatan. Bin? Kalau aku kan sendiri doang yang percaya Tuhan. Mereka kan agamanya beda. Tapi ya mereka juga yang aku tanamkan ya melakukan kebaikan. Jadi ada kesan kenangan, ini mama yang baik, istri yang baik, hormat kepada suami, melakukan firman lah, dia kepala imam kan. Anak-anak kita jadi ibu yang baik mengasihi, walaupun ada ya apa gelombang-gelombangnya ada pasti. Tapi pasti kalau di situ mereka akan kehilangan kita gitu karena kita tabur baik gitu, sama tante juga sama oma sama siapa juga begitu lakukan. Nggak gampang, memang sulit, nggak boleh emosi, mesti sabar, itu ya dijalanin aja. Habis kalau nggak jadi batu sandungan, makanya ke gereja sendiri cari Tuhan gitu, sama teman-teman juga. Ya, terima kasih Rin. Natali. Kenang ya sebagai pribadi yang mengenal Tuhan. Dah itu aja. Ya, kalau mau dikenang berarti dikenang yang menyenangkan ya. Jadi ini kalau ngomong keluarga kan berarti jadi ayah, jadi suami gitu ya. Ya meninggalkan kesan yang baik. Walaupun pasti ada yang tidak baik, tapi yang dikenang adalah yang baik gitu ya. Kalau rekan pelayanan dan teman-teman rasanya sih ya apa yang kita lakukan dalam keseharian kita rasanya itu yang nanti akan tercermin dan akan dikenang. Ya kalau kita melakukannya yang banyak baik, harusnya yang dikenang memang baik. Seperti peribahasa kalau harimau mati meninggalkan belang gitu ya. Jadi ya kita semua, saya meyakini sih yang ada di sini semua juga ingin semua dikenang sebagai orang yang menyenangkan baik gitu ya. Itu saja. Oke. Ray. Dia kabur. Kalau meninggal mau dikenang jadi apa? Mau kayak gimana? Ya, kalau saya nanti meninggal dikenang, atau sih kalau saya melihatnya, kalau saya udah meninggal nggak usah dipikirin lagi, jangan sedih yang di bumi, fokus sama hidupnya aja, kan sayanya udah nggak ada, nggak usah pusing. Kalau ingat ya ingat yang baik-baiknya, kalau ingat yang buruknya ya jangan diikutin, kan buruk gitu aja.
Oke, terima kasih. Ini anak muda. Oh, sekarang yang dari Zoom. Silakan yang dari Zoom. Yang dari Zoom silakan. Mungkin ada yang mau sharing. Evelyn mungkin? Ada Evelyn? Evelyn mau sharing? Silakan Ev. Bisa dibuka. Maaf tuh masih di jalan. Itu apa masih suaranya nggak putus-putus tuh. Oh, putus-putus ya? Oh, masih di jalan. Oke, oke. Iya, oke, Ev. Kalau Tante Enda, gimana Tante Enda? Tante Enda? Atau Pak Edi? Ini yang di ruangan sini pengen denger sharing dari yang dari ruang Zoom. Pak Edi? Lagi pada mikir kali. Lagi Ini mikir. belum bisa buka nih. Oh, iya. Udah bunyi itu Bu Enda. Ya, saya ingin dikenal sebagai oma gitu ya, orang tua yang bisa memberi teladan yang baik ya, terutama bagi anak cucu dan orang yang paling dekat. Oke. Ya, terima kasih Tante Enda. Ya. Mungkin Liliana, si Liliana. Liliana Wijaya, silakan sharing. Kalau enggak Busur. Busur, yuk. Oke, kalau mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan atau mungkin juga karena sinyal suara dan lain sebagainya yang menghambat. Rekan-rekan untuk yang kedua yaitu pertanyaan yang kedua, kalau tadi kan ingin dikenang ya seperti apa atau sebagaimana atau ya kira-kira kayak apa ya pribadi yang seperti apa. Yang kedua tuh apa Anda sudah mempersiapkan kematian Anda? Kalau sudah, apa yang sudah dilakukan? Mulai dari yang baju hijau. Hijau sama-sama, ini hijau yang ini. Itu juga hijau soalnya. Ini kalau persiapan yang pasti asuransi jiwa ya. Itu yang udah dipersiapkan. Kalau Buat yang proteksi ya. Iya, kalau yang lain rasanya pas foto ya ada tapi belum dibingkai kayaknya ya masih dalam bentuk apa digital. Iya, rasanya itu aja sih dari saya. Belum sampai baju ya, belum. baru asuransi, lumayan lah. Iya kayaknya sih persiapan yang khusus belum ada, tapi persiapan iman gitu ya, persiapan kehidupan. Kalau saya merasa semakin hari umur bertambah berarti berusaha untuk melakukan yang baik karena waktunya akan tiba. Dan tak seorang pun yang tahu. Kalau baju hijau bilang mempersiapkan asuransi, kalau aku asuransi jiwaku yang kecil. Yang aku bikin suamiku yang banyak, jadi dia ninggalin aku uangnya. Jujur, diajarinnya begitu. Kalau kita ya asal buat Jadi tapi bukan mengharapkan suami, enggak, bukan kan? enggak ya, itu memang di tahun proteksi begitu, dia yang banyak buat iya, nanti karena kita ya yang nerusin gitu. Entah deposito atau apa nggak tahu. yang cari nafkah ya Cuman mungkin kalau ya. foto apa ya pasti ada canggih lah sekarang gitu. Jalanin aja lah yang hari-hari karena memang
keadaan ini ya makin makin jahat ya sekarang ya gitu. Yang teman tadi baik ya bisa jahat gitu. Mm-mm. Yang aku alami gitu. Oke, dia. Saya terus terang saat ini sedang berkemas-kemas. Itu aja jawaban saya. Saya sedang berkemas-kemas. Sedang berkemas-kemas. Iya, berkemas-kemas untuk menghadapi kematian. Menyongsong Iya, kematian. menyongsong kematian. Loh, kita nggak tahu. Betul. Berkemas-kemas itu yang saya lakukan. Apa yang sekarang. dilakukan berkemas-kemasnya? Saya berkemas-kemasnya bukan hal jasmani. Ya. Kalau soal teknis itu saya nggak akan mikir, sudah terserah yang hidup. Yang penting saya berkemas-kemas diri saya. Apakah saya layak untuk menghadap Tuhan? Itu. Iya. Ya. Itu urusan. Kartu. Sudah ada kartu, mempersiapkan kartu apa? Daftar jadi anggota Tabita gitu. Iya. Dan anak-anak juga saya ajari gitu. Jadi nggak harus nunggu kamu umur berapa. Pokoknya kita posisi berkemas-kemas. Sudah itu umpamakan bawa koper, sudah kemas-kemas aja. Jadi harus sudah standby ya. Standby itu yang paling bisa saya berikan buat diri saya dan anak-anak. Jadi kapanpun Tuhan panggil, Kapanpun. saya siap gitu ya. Makanya ketika belum waktunya, itu adalah kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu sampai saya layak. Itu yang saya upayakan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu terus saya bina supaya dekat, menempel, melekat selekat-lekatnya. Itu. Terima kasih. Ya, persiapan itu buat saya mestinya terkait dengan yang pertama tadi ya. Kalau saya ingin dikenang sebagai orang yang kehadirannya dirasakan menghadirkan kehangatan cinta kasih Allah, kehadirannya membawa sukacita, maka itu yang saya lakukan. Bagaimana dalam hidup ini memang kalau saya hadir, saya bisa menghadirkan cinta kasih Allah, membawa sukacita, dan seterusnya. Nah, yang teknis yang dari tadi memang belum disebut, dan dalam catatan waktu merefresh apa yang disampaikan Pendeta Tesa juga saya tidak membacanya, yaitu rasanya baik untuk meninggalkan catatan mau dikubur apa mau dikremasi. Sebab nanti kalau kita nggak pesen-pesen tuh, itu keluarga bisa jadi berantem. Yang sebagian mau mengubur, yang sebagian mau mengkremasikan. Jadi itu sedang digumuli apakah dikubur atau dikremasikan, dan akan dibuat notice tentang itu. Oh, belum tahu. Harus kasih tahu ke aku. Iya, nanti aku akan beritahukan ya. Jumat malam Kliwon nanti aku akan membisikkannya. Ya. Ntar dulu ada lagi persiapan seperti ini. Udah ada persiapan asuransi nggak buat yang ditinggalkan? Ya, ini memang kebetulan minggu depan akan ada rapat dengan beberapa apa itu namanya, notaris, ya notaris nanti akan buat surat wasiat sih. Ya. Nah ini buat anak muda sekarang. Sebenarnya orang agama Kristen itu sebaiknya dikubur apa dikremasi sih, saya bingung kan baliknya ke debu. Sama aja sih. Oh gitu. Iya, maksudnya karena masing-masing kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau kita mau kubur, kita mau makamkan, apakah ada
yang ngurusin. Sebab beberapa kali kita misal datang ke pemakaman, itu ada kuburan yang benar-benar kayak nggak keurus sama sekali. Nggak tahu keluarganya ada di mana. Rasanya jadi menjadi kayak batu sandungan ya, jadi terbeban buat keluarganya. Jadi tergantung kita mengambil keputusannya bagaimana. Kebanyakan sekarang memang minta dikremasi karena tahu bahwa anak muda sekarang, bukan anak muda, generasi muda sekarang ini enggan untuk pergi ke kuburan. Karena nggak sempat, enggan. Beda dengan zaman dulu, apalagi kalau di tradisi Tionghoa, itu sudah ada waktunya itu yaitu cengbeng. Jadi kalau cengbeng kayak di Indramayu, itu keluarga-keluarga dari luar kota pada datang. Mereka pada datang biasanya bulan April, awal April mereka datang untuk mengunjungi makam daripada keluarga dan rata-rata punya pemakaman keluarga. Lalu mereka bisa kumpul makan bersama di kuburan. Nah itu, tapi kalau di kita kan nggak ada tradisi seperti itu. Jadi suka-suka kita gitu. Kalau tante saya juga sama. Tante saya itu yang adiknya mama itu yang paling rajin untuk ke kuburan setiap Natal, sebelum Natal atau sesudah Natal, untuk datang semua ke pemakaman keluarga. Ketika dia meninggal, baru mikir, nanti siapa ya yang ngurusin? Yang ngurusin apa ini? Nah kira-kira seperti itu, jadi emang harus dipikirkan. Untuk rekan-rekan di Zoom, apakah ada, Evrid atau Bu Lina atau siapa? Bu Suryanti? Atau Tante Enda? Iya, pertanyaan yang kedua. Apakah Anda sudah mempersiapkan kematian Anda? Apa yang sudah Anda lakukan? Atau sedang Anda lakukan atau akan Anda lakukan? Kalau persiapan fisik sih saya belum lakukan. Tapi anak-anak sudah tahu, misalnya kalau bagaimana kalau ada yang meninggal, hubungin Tabita dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri juga mempersiapkan untuk supaya nanti kalau menghadap Tuhan itu nggak ditolak gitu. Seperti mempersiapkan seperti anak darah yang pinter itu. Misalnya mempersiapkan minyak untuk pelitanya. Terima kasih Tante Enda. Ada yang lain? Rekan-rekan yang Udah lain? itu aja. Yang dari Zoom? Pak Heri Mulia mungkin? Pak Heri? Halo, sebentar Bu ya. Kedengeran ya Bu? Kedengaran keras, Ya. jelas. Kalau saya ya mempersiapkannya sebetulnya kan untuk kematian tuh dan keluarga udah ada. Saya dengan istri masing-masing itu mengetahui katakanlah mereka punya rekening, punya nomor PIN segala macam. Apabila terjadi satu risiko, jadi mereka tuh nggak repot. Segala macam surat-surat administrasi saya udah persiapkan kalau terjadi sesuatu dipanggil Tuhan salah satu entah saya atau istri saya lebih dulu. Nah, termasuk anak saya yang sudah menikah, saya juga kasih tahu kalau papi sama mami nggak ada, kamu tolong nggak usah khawatir, ini yang harus dihubungi. Itu sih persiapan saya. Terus apa yang sudah Anda lakukan? Ya, saya lakukan sekarang aktivitas saya ikuti aja apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bu. Jadi nanti kalau Tuhan mengajarkan kita untuk ikut Tuhan ya kita ikutin aja. Itu yang saya lakukan setiap hari gitu aja Bu intinya. Dan persiapannya saya udah mempersiapkan ya mungkin supaya nanti kalau terjadi resiko tuh tidak terlalu panik. Biasa kan orang panik, oh ini ada di mana gitu. Itu aja Bu yang saya persiapkan. Makasih Bu Tea. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, lumayan banyak ya tentang ini. Rupanya udah pada siap juga ya. Ya. nomor PIN jangan lupa ditinggalkan, diwariskan. Ya, saya sendiri juga itu sebabnya kalau saya berdoa selalu saya katakan 1 hari lagi Tuhan berikan, 1 hari lagi Tuhan kasih kesempatan. Itu karena mencoba menghayati bahwa belum tentu gitu bahwa besok atau apalagi kita bicara soal lusa. Hari ini aja kita nggak tahu bisa selesai atau enggak. Tapi ya puji Tuhan diterima anugerah kesempatan itu. Terus besok pagi, oh terima kasih Tuhan ternyata saya masih bangun, saya masih hidup. Berkat Tuhan, tinggal apa yang mau kita lakukan. Kemudian kita coba yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga, apakah Anda yakin
Tadi mati itu. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan selamat? Sangat yakin dong ya. Yakin. Apa yang membuat Anda yakin? Mic-nya. Ya. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan selamat? Sangat yakin. Kenapa? Kenapa? Karena saya yakin saya ini milik Kristus. Saya sudah ditebus dan saya milik sepenuhnya Kristus. Jadi kemanapun Kristus ada, saya ada di situ. Itu saya yakin. Makasih. Din? Untuk itu, waktu dan kesempatan ini, ya apapun saya lakukan seperti hidup Kristus. Berjuang setiap hari dalam kekudusan. Ya, terima kasih. Kalau percaya Tuhan ya yakin, tapi kan keluarga belum percaya, bingung juga. Gitu. Yakin dan percaya. Kenapa? Kenapa bisa yakin? Kayak itu, kayak peneguhan CD aja. Ini kalau dijawab nggak yakin nanti imannya dipertanyakan kan ya. Harus yakin karena kita sudah dibaptis dan disidi. Nggak, tapi kita meyakini bahwa dengan iman kita dan sudah disampaikan juga melalui pemahaman Alkitab yang lalu gitu ya. Jadi kita selamat itu bukan karena usaha kita, tapi memang karena Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ya. Terima kasih. Tapi benar sih apa yang dikatakan oleh rekan Ining, bahwa kadang-kadang saya sendiri merasa kadang-kadang yakin, ya saya yakin selamat. Tapi kalau melihat kelakuan kok kayaknya saya jadi nggak yakin dengan saya selamat. Kok kayaknya saya memalukan gitu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu berharap ya Tuhan, saya itu ingin sekali kalau mati nanti nih, saya itu bisa menjadi seperti yang Tuhan bisa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya, aku berkenan. Dan ketika itu aku sudah berusaha dengan entah dengan tertati-tati, entah dengan berdarah-darah, bisa sampai di garis finish. Nah inginnya bisa sampai di situ tuh garis finish. Cuman begitu jalan lari itu kok kayaknya udah geleprok ya, udah jatuh terus jalan nyampe enggak nih ya garis finishnya. Kadang-kadang ada ya dinamika perasaan seperti itu. Tapi kemudian diingatkan lagi untuk ayo bangun, ayo jalan, ayo terusin. Masih diberikan kesempatan, itu kesempatan. Peluang untuk jalan lagi, maju lagi sampai di garis finish. Kira-kira itu yang saya rasakan, yang saya alami. Semoga saja walaupun itu up and down tadi ya, kadang percaya, kadang enggak, kadang yakin, kadang enggak ya. Iya. Loh, ya dinamika kehidupan itu kan seperti itu. Selama kita masih hidup, ya kita akan mengalami up and down. Dan kadang enggak mungkin lah kita walaupun seperti Tante Enda pun ada rasa aduh gue takut nggak diterima nih gitu kan. Dan itu juga saya juga pernah ngalamin kadang-kadang dengan kehidupan yang seperti ini aduh saya kecewa dengan Tuhan segala macam gitu kan. Tapi itulah yang harus kita jaga kan, pertumbuhan iman kita itulah yang harus. Karena itu jangan jauh-jauh dari PA. Jadi rajin. Jangan jauh-jauh ikut PA. Dari kehidupan persekutuan. Jaganya seperti itu. Kalau kita nggak jaganya dengan seperti ini, gimana? Ya pasti kalau nongkrongnya di mana ya pasti kita jauh semakin lah. jauh ya. Iya, semakin jauh lah. Kita gitu. semakin jauh dari Tuhan. Maksudnya nongkrong di tempat kafe gitu. Ya entahlah pokoknya. Ya nongkrong boleh sih setelah PA. Habis PA kita kafe ya, udah kemalaman. Ya, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara kita menanti atau mengisi kita kan dalam perjalanan menuju akhir zaman dan kita nggak tahu akhir zamannya itu kapan. Tapi kita mau mengisi ini. Bagaimana caranya kita mengisi ini? Sama ya?
karena kan akhir zaman buat kita itu bukannya tunggu gunung meledak kan, tunggu gunung ini, tunggu lautan apa tuh naik, ya kan? Tapi akhir zaman itu adalah akhir di mana kita putus nyawa kita, ya itu udah akhir zaman buat kita. Jadi yang personal tadi ya, dalam arti Personal dulu personal. lah ya. Heeh. Kita nggak tahu soal alam itu, tapi hidup kita ini kan akan mengalami akhir zaman itu. Buat saya sih itu. Kalau itu apa kematian itu kan kita nggak tahu kita mati gampang apa susah apa penyakit apa enggak. Oh, cara mati kita. Iya. Kita nggak tahu cara mati kita Jangan kayak sampai apa kita ya. menyiksa yang masih yang hidup gitu. Yang baik aja minta sama Tuhan gitu. Oke. Ya, sama ya. Sama berkemas-kemas kalau saya. Nah, sekarang kita masuk ke kita kelompok nih, boleh sharing kelompok. Ibu Bapak yang di Zoom, kita mau coba diskusi yaitu tentang bagaimana dalam 3 topik itu kematian, keselamatan, dan akhir zaman, bagaimana pandangan dan keyakinan kita tentang Allah. Setelah mendapatkan pengajaran tentang kematian, keselamatan, tentang akhir zaman, lalu kita, oh Allah itu buat kita seperti ini. Allah itu rasanya tuh kayak gini. Saya semakin yakin bahwa Allah itu adalah ini. Jadi tentu saja ini kan semua mengajarkan kita semakin mengenal Allah lewat 3 topik itu. Nah, apa kira-kira yang bisa kita sharing, kita diskusikan? Mungkin bisa diskusi atau bisa langsung aja personal langsung ya. Jadi pandangan saya justru saya semakin diperkuat atau saya jadi bingung nih tentang Allah. Atau bagaimana mengalami ketika saat-saat di mana suruh persiapan untuk mati gitu, menghadapi kematian, kok saya jadi merasa lihat Allah tuh kok jadi menjadi Allah yang mengerikan gitu misalnya. Atau justru kok kayaknya saya melihat Allah tuh kok Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih dan lain sebagainya. Yang seperti apa atau yang bagaimana? Baik yang kita rasakan boleh ataupun yang kita pikirkan tentang Allah. Saya waktu Pak Immanuel itu tentang kedatangan Allah kan, jadi kan kayaknya akhir zaman gitu. Tapi kemarin itu Pak Im itu mengatakan bahwa kita nggak ada yang tahu kapan dia datang gitu. Itu jadi meyakinkan. Kadang sih jujur saya pernah juga dengar di YouTube tuh ada satu pendeta yang begitu yakin kalau bahwa bla 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 gitu kan datang dia pada ini. Tapi terus ya itu melekat juga dalam pikiran, tapi udahlah saya jalanin yang saya punya aja gitu kan. Ya, tapi kemarin diyakinkan kembali bahwa ya udahlah kita ikutin ajaran yang kita aja lah gitu, nggak usah ikutin denger-denger yang lain gitu. Karena kalau kita dengerin yang lain kan jadi pusing juga karena mereka punya ajaran yang lagi. Tapi kalau menurut GKI, kita kan GKI kan, bahwa akhir zaman itu kita nggak tahu, kedatangan Allah itu kita nggak tahu. Itu yang saya dapat. Itu ngomong dulu, pakai mic dulu. Kalau mau ngomong nggak kedengaran. Nggak berani masuk YouTube. Masuklah nggak apa-apa. Jadi selama ini kalau saya ngajarin hal itu dan berulang kali saya sudah ajarin, itu nggak masuk-masuk gitu. Tadi kata sampai mesti Immanuel Kristo yang ngomong baru terus mantap gitu ya. Masuk sih tapi lupa. Tapi kemarin itu yang Pak Immanuel Kristo ada satu hal yang saya kurang serak. Mau tahu Pak? Beliau bilang gini, GKI itu tengah-tengah itu saya nggak terima loh. Bener loh. Nggak sana nggak sini gitu. GKI tengah-tengah itu aduh gimana, bikin saya down. Bener loh. Kok bisa loh, padahal saya berharap, karena saya kan tidak mengenal beliau ya. Tapi dari teman-teman tuh antusias pada datang banyak Pak, pada antusias. Saya ingin sekali ini apa yang mau diberikan sesuatu yang lebih. Tapi saya down dari awal. GKI itu tengah-tengah, aduh saya kepala pusing. Iya.
Tapi saya memilih GKI itu karena the best. Saya bilang bukan di tengah-tengah. Jadi saya agak kecewa kok tengah-tengah ya. Jadi aduh saya kurang dan tidak begitu dijelaskan gitu loh. Iya. Tidak begitu dijelaskan. Saya agak shock terus terang. Mungkin Pak Roni bisa bantu supaya Ibu Dia jangan terlalu lama dalam shocknya. Ya. Oke, baik ya. Jadi begini, kalau bicara tentang ajaran dan pengajaran di dalam tradisi kekristenan itu kan spektrumnya sangat luas ya. Kita suka mengatakan ada yang ekstrim kiri, ya, ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan, ya, yang radikal kiri, radikal kanan. Jadi kalau yang ke kiri itu, yang ekstrim kiri itu katakan ajaran-ajaran yang sangat konservatif. Termasuk misalnya yang juga berpegang pada ajaran bahwa jumlah orang yang diselamatkan itu sudah ditentukan misalnya, ya. Itu kan yang sangat konservatif. Tapi juga ada yang radikal kanan. Radikal kanan ini misalnya kalau ingat sekian tahun yang lalu pernah ada topik yang diangkat yang juga sempat mengguncangkan kita, yaitu ajaran yang membedakan antara Yesus Kristus yang diimani dengan Yesus Kristus yang historis, yang sejarah. Bahwa itu dua hal yang berbeda, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa memang Yesus seperti ketika ditemukan makamnya dan sebagainya, itu kan yang radikal kanan, yang sangat liberal, sangat bebas, ya. Nah, GKI apakah di sini, apakah di sana? No, kita ada dalam pengertian ini kita moderat. Kalau moderat ini, kalau bilang di tengah bukan berarti kita nggak punya pilihan, tetapi bahwa kita ekstrim kiri enggak, ekstrim kanan enggak. Ya. Karena kita memilih secara sadar dalam kita berteologi dan merumuskan ajaran-ajaran kita, sebetulnya keberpihakan kita adalah pada keutuhan kesaksian Alkitab. Ya, itu yang saya pahami, yang ada di balik ungkapan dari Pendeta Emmanuel yang mengatakan GKI kita Alkitabiah, jangan kita ragu, tapi kita bukan ayatiah, ya, itu disebutkan oleh Pendeta Emmanuel. Nah, kalau ayatiah nanti memang bisa jatuhnya ke ekstrim kiri atau ekstrim kanan tadi. Ya. Jadi saya kira dari perspektif seperti itu memang bisa dikatakan bahwa GKI kita enggak jomplang ke kiri, enggak jomplang ke kanan, kita ada di tengah. Ya. Tengahnya itu adalah, ya, karena kita base-nya adalah apa yang Alkitabiah secara utuh, gitu, ya. Nah, keutuhan itu membuat kita memposisikan diri enggak di ekstrim kiri, enggak di ekstrim kanan. Ya, oke. Gimana? Oke, terima kasih. Karena nggak dijelaskan, saya kan baru ya, jadi bingung nih abu-abu kan dimuntahkan nanti. Kan hangat-hangat gitu kan, di ayat ada kan. Oh, yang di Wahyu. Kamu tidak panas itu ya. Jadi ya oke. Gimana? Mungkin Rina yang dari Zoom mungkin ruang Zoom Kalau ada? aku ya percaya Tuhan itu ya sungguh-sungguh takut sama Tuhan, Dia maha segalanya. Jadi kalau udah ngomong maha segala dia takut rasanya. Jadi mulut itu mesti dijaga. Karena kita kan manusia nggak bisa sempurna kan. Emosi ada atau apa. Dan makanya saya senang nyembah Tuhan, nyanyi. Makanya saya rajin ke dalam pelayan paduan suara. Jadi nggak usah karena ini pengen lihat di depan apa nggak suka, benar-benar sungguh untuk Tuhan gitu. Karena saya memang sendiri gitu. Cuman apa? Jadi mesti jaga apa? Jaga perilaku kita percaya sama Tuhannya gitu. Supaya ini suami apa jangan
Lu mau gereja, lu jangan usah ke gereja lah, kalau marah-marah lu contoh seperti itu. Aku pernah kena waktu habis menikah, digituin dia sakit rasanya, nggak mau jadi batu sandungan. Ya nggak gampang, kadang-kadang ada emosi juga kalau dipancing-pancing gitu. Jujur aja, namanya suami istri kan piring pasti ada gesek-gesekan gitu. Ya tapi ya memang aku jalan dengan sukacita sama papa gitu. Ya jadi maksudnya seneng, dia kan Tuhan kita itu agung, jadi takut, jadi benar-benar jangan apa, dia ada untuk kita, mati untuk kita gitu aja kok, mindsetnya gitu, takut, jadi berbuat dosa itu takut, makanya nggak mau apa jadi cari muka atau pengen dipuji, nggak suka gitu. Bener-bener Jadi Tuhan itu begitu sayang ya sama iya, jadi Rina. kalau nyanyi-nyanyi aja gitu ya, memang untuk Tuhan gitu. Bangun pagi hari, orang lain masih tidur saya udah bangun gitu. Kayak kita kan kalau nyanyi besok nih kayak KU1 jam 4:30 udah bangun, atau dengar yang mesbah doa gitu ya aku suka gitu, karena nguatin, nggak usah yang panjang-panjang jadi ngantuk juga gitu. Yang berisi aja gitu, yang poin-poin gitu. Ini mungkin tentang Allah. Dari misalnya tentang tadi bicara tentang kematian, tentang keselamatan, tentang akhir zaman, apa yang lalu mungkin muncul atau mungkin memperbaharui atau justru menguatkan pandangan dan keyakinan tentang Allah gitu, yang ini alami. Pertanyaannya berat juga ya. Ini dalam pengalaman mengalami Allah. Jadi kalau bicaranya dalam keseharian ya, dengan semakin tadi kita belajar gitu ya, bahwa kematian itu pasti ada akhir zaman gitu. Jadi mungkin yang bisa diambil adalah, kalau saya sih belajarnya adalah gimana kita sehari-hari itu tuh memang semakin menjadi serupa ya dengan Allah. Jadi maksudnya kan kita pasti melakukan keseharian itu dengan kita bersatu teduh, ya kita mencari firman Tuhan. Tapi yang semakin kalau mengingat misalkan, oh waktu terbatas, akhir zaman mendekat, misalkan kita kemarin kebayang gitu ya, wah tiba-tiba Israel nyerang Palestina, pikirnya wah ini perang dunia ketiga nih gitu ya. Ya kan orang ada aja yang berpikir wah akhir zaman semakin dekat. Ya dengan berbagai kejadian sebenarnya kan Tuhan juga mungkin mengingatkan kita bahwa ya dalam hari-harinya ya kamu berbuatlah yang memang sudah diajarkan firman Tuhan nih. Maksudnya kita manusia berdosa, tidak lepas dari dosa, tetapi juga kita bisa terus melakukannya ya dengan harapan kita tidak berdosa gitu ya, meminta tuntunan Roh Kudus. Ya memang hari-harinya, jadi buat saya sih kalau lihat kita belajar ini adalah kita menjadi semakin punya awareness yang baik ya untuk ya tutur kata, tingkah laku. Ya dipikir-pikir 7x7x7 deh, kalau Tuhan bilang suruh maafin 7x7x7 ya sebelum kita melakukannya juga harusnya sebenarnya seperti itu ya, kita berpikir dulu apa yang kita akan lakukan, kita ucapkan itu tuh baik gak sih, berkenan gak gitu ya. Jadi dengan begitu semakin hari kita akan semakin segambar dengan Allah dan kita mungkin semakin siap nih dengan relasi kita dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Roni, bukan belajar aja ya, tapi mungkin mengajarkan, ketika mengajarkan tentang kematian, keselamatan, tentang akhir zaman, lalu mungkin memperkuat, semakin memperkuat tentang keyakinan, pandangan tentang Allah, atau semakin merasakan bahwa benar tuh Allah tuh seperti ini. Bisa agak ke tengah sedikit Pak Roni. Kan ini mas sharing kan? Iya, supaya di... Ya, jadi buat saya Allah itu Allah yang sangat konsisten. Ya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, karena dia maha kudus, maha benar, maha adil, ya yaupuyau dia harus menjatuhkan hukuman. Tapi konsistensinya juga adalah di dalam kemahakasihannya. Ya. Dan dalam rangka mewujudkan kasihnya itu, Allah tidak rela kita binasa, maka dia yang sudah memberikan
putranya yang tunggal untuk menebus kita dengan nyawanya sendiri. Dan respons kita ini terkait tentu dengan topik-topik yang sedang dipercakapkan terhadap kematian, terhadap akhir zaman. Itu mesti berangkat dari apa yang kita alami sebagai kehadiran Allah yang terus menyelamatkan kita, terus memeliharakan kita. Nah, dalam praktik tadi Natali sempat menyebut ada istilah ups and downs gitu ya, dinamika dalam kehidupan kita. Kalau Allahnya konsisten, kita tidak selalu bisa konsisten untuk merawat kesetiaan kita, kasih kita kepada Allah. Ada kalanya kita juga jatuh, kita tersandung atau kita menyandungkan diri, kita menjatuhkan diri gitu ya. Dan saya selalu memaknai kehadiran Allah itu luar biasa ya. Sama seperti kalau saya suka menggambarkan, sama seperti orang tua yang sedang mendampingi anak yang belajar jalan. Jadi tiap kali kita jatuh, nggak dimaki-maki kan. Kalau anak kita belajar jalan jatuh, kita nggak bilang goblok lu jatuh melulu gitu ya. Enggak kan ya. Kita akan hampiri, lalu dengan penuh kasih kita akan rangkul, kita angkat. Begitu juga dengan Allah dalam konsistensi kasihnya. Bahwa di tengah segala ketidakmengertian atau keterbatasan pengertian kita tentang kematian, tentang akhir zaman, di tengah kebingungan kita dan kegagalan kita untuk merawat kesetiaan itu, tiap kali kita terjatuh, Allah dia selalu mengulurkan tangan. Dia selalu juga mengatakan, it's okay. Just get up. Tapi bangunlah, genggam tanganku. Dan lalu kita akan bangkit menjadi lebih kuat. Ya. Kita akan menjadi, kalau grafik itu turun naik, tapi makin naik. Ya. Makin naik. Nah, di sana kita melihat, saya melihat dan mengalami apa yang kita kenal tentang Allah Trinitas itu. Bahwa kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus terus dirawat oleh Sang Bapa, dan kehadiran Roh Kudus itu yang terus menjadi sumber kekuatan buat kita. Dan sampai kapan kita ups and downs-nya itu? Menurut saya ya sampai Tuhan datang kembali lah. Ya. Atau kita duluan yang harus menghadap Dia. Kita tidak pernah mungkin bisa menjadi sempurna, tetapi kita dipanggil untuk menjadi sempurna, dan karena itu kita harus terus memang belajar, kita terus berusaha. Begitu. Terima kasih. Mungkin dari ruang Zoom Pak Teja. Pak Teja. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan mungkin mau sharing. Suara saya kedengaran. Kedengaran jelas, bagus. Oh iya. Boleh saya jawab dari pertanyaan pertama sampai secara singkat? Ya, boleh. Silakan, Pak. Itu pertama mengenai yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana keinginan kita untuk dikenang oleh keluarga yang ditinggalkan oleh kita. Itu pertama. Iya. Kalau saya sih ya seadanya saja. Kalau saya selama hidupnya kejam, lalu sering berbuat jahat atau pemarah, ya kenaklah saya sebagai individu seperti itu. Jangan lalu kepengen dikenang sebagai orang yang baik hati atau murah hati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk persiapan bahwa sejak umur 70 tahun saya sudah pikir bahwa saya sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi bonus lah, bahwa saya masih bisa bersyukur, bisa hidup. Tapi saya sudah mempersiapkan, saya sudah bicara dengan anak-anak, jangan merepotkan.
jangan direpotkan dengan kematian saya. Jadi saya ya kremasi aja. Saya tunjukin tempat-tempat kremasi. Lalu karena data-data pribadi saya ada di komputer, jadi ya saya beritahu, oh tempatnya di sini loh kalau mau buka komputer mengenai data-data saya gitu. Soal yang ketiga itu persiapan kalau kita akan meninggal. Kalau saya sih persiapannya bukan lalu rajin beribadah atau apa, tapi saya hanya ada satu yaitu berbuat baik. Itu aja yang saya lakukan. Lalu bagaimana pandangan saya terhadap Allah? Pandangan saya terhadap Allah adalah bahwa Allah adalah maha besar, maha kuasa, maha adil. Jadi saya kadang-kadang bertanya bahwa dosa-dosa saya telah diampuni atau tidak. Itu saya tidak mau menghakimin. Jadi saya selalu berprinsip janganlah kehendakku yang berlaku, tetapi kehendakmu yang berlaku. Jadi nanti kalau saya meninggal ya tinggal lihat itu aja, lihat timbangannya saya beratnya di mana, dosa atau kebaikan saya. Nah itu tetap saya bersyukur bahwa saya akan ditempatkan di mana itu Tuhan Maha Adil. Gitu aja saya. Terima kasih Terima kasih. untuk sharingnya. Mungkin ada lagi yang lain dari Zoom yang mau sharing? Bu Lina? Atau Pak Thomas? Selamat malam semuanya, Bu, Selamat malam. Pak. Ya, kalau saya berpikir memang ya ada perasaan selalu itu merasa apa ya, istilahnya apakah saya bisa mengikuti seperti yang Tuhan mau gitu, Bu. Nah, oleh karena itu makanya ya saya selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya dengan cara antara lain dalam doa, membaca Alkitab, dan juga tentu dalam realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena memang namanya ibadah itu kan bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu kita berdoa dan membaca Alkitab, tapi kan anytime selama kita berinteraksi dengan sesama, kita harus mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Nah, kalau dengan begitu, itu paling tidak memberikan satu keyakinan yang lebih bahwa saya sudah berusaha untuk memenuhi apa yang Tuhan mau, walaupun dalam hati tetap ada rasa was-was. Apakah kira-kira memenuhinya seberapa? Itu tidak tahu. Nah, itu ya sudah. Artinya kita berserah aja kepada Tuhan yang memang punya otoritas penuh untuk segalanya. Demikian Bu yang saya rasakan untuk hal ini Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah sharing, baik yang di Zoom maupun di ruangan ini. Nampaknya untuk bagian yang nomor 2 atau nomor 3 juga sudah terjawab tadi ya, secara tidak langsung ya, atau secara langsung. Dan kita juga sudah sharing dari pengalaman sehari-hari kita terkait dengan topik kematian, keselamatan, dan akhir zaman. Serta keyakinan kita tentang Allah, pandangan kita tentang Allah, kiranya itu juga menolong kita menjadi semakin terus kokoh. Pandangan kita, keyakinan kita tentang Allah, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah, Allah yang maha baik, dengan semua mahanya itu semakin diperkuat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berproses yang nggak pernah selesai, nanti selesainya ketika kita memang sudah benar-benar habis waktunya. Dan semoga di dalam proses ini kita menjadi semakin baik dan baik. Walaupun up and down, tapi up-nya lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Down-nya kalau bisa lebih rendah, lebih sedikit lagi. Tuhan menolong kita. Amin.
Terima kasih untuk Bu Tea yang sudah membantu kami semua untuk bisa merangkum ya. Kita punya rangkaian pemahaman Alkitab, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di gereja dan Zoom yang sudah bersama-sama kita berdiskusi bersama. Baik, kita akan merespon dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 278 ayat 1 dan 3. Mau nggak? Suaranya belum keluar. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Baik. Oke. Mari rekan-rekan kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bila nama kami dibacakan, maka kami pun akan ikut serta bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan pada hari ini, kami boleh bersama-sama memahami seluruh rangkaian pemahaman Alkitab yang boleh kami pelajari. Kiranya Tuhan terus mau menyertai kami, memberikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, supaya kami dapat terus semakin memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami, baik yang nanti kami baca melalui kegiatan kami sehari-hari, saat teduh kami setiap hari, maupun di ibadah minggu bersama-sama. Kiranya kami semakin bisa mengerti dan memahami apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami juga memohon penyertaan-Mu agar kami boleh
dapat kembali berkumpul untuk kegiatan pemahaman Alkitab di bulan depan. Kiranya Engkau mau terus menumbuhkan kerinduan kami, sehingga kami boleh nantinya berkumpul bersama-sama di bulan depan. Dan kami juga memohon penyertaan Tuhan apabila sesaat lagi kami akan undur diri dari gereja dan ruang Zoom. Kiranya Engkau yang mau menyertai segala kegiatan kami yang masih akan kami lakukan di sisa hari ini maupun istirahat kami. Di malam hari nanti Engkau mau memberikan pemulihan yang cukup sehingga esok kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan segar dan untuk melanjutkan kerja dan karya yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Ada pengumuman dari Bu Natali mungkin? Untuk pengumuman? Pengumuman nanti bulan depan kita kembali dalam pengajaran tentang persekutuan. Tema nanti kita akan diwartakan dan selanjutnya berterima kasih untuk Bu Tea, Pak Roni, Ining, Erwin, Evan yang sudah menolong kami dalam PA. Sampai bertemu di bulan depan. Bye. Kita foto bersama. Ayo buka. Kita mau foto bersama, buka. Terima kasih Bu Tea. Banyak nih yang datang nih. Oh, udah banyak nih. 1, 2, 3, 4.